Shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, puji dan syukur kita panjatkan kepada Tuhan. Betapa Tuhan sungguh luar biasa, dahsyat dalam hidup saya dan saudara. Hari lepas hari kita boleh menikmati kasih setia Tuhan, anugerah Tuhan, kemurahan Tuhan, kebaikan dan mujizat yang Dia lakukan bagi saya dan saudara. Buktinya kita ada dan masih bisa bergerak bernapas, itu adalah satu kemurahan dan mujizat yang Tuhan berikan bagi saya dan saudara, yang harus kita syukuri dan patut kita syukuri kepada Tuhan. Puji Tuhan, baiklah kita kembali akan mendengarkan renungan firman Tuhan. Sebelumnya saya akan berdoa untuk renungan ini. Terima kasih Tuhan, Engkau sungguh luar biasa, Engkau dahsyat, Engkau hebat, Engkau Allah yang tidak pernah tinggalkan kami. Engkau Allah yang sungguh mengasihi kami, karena Engkau begitu besar kasih-Mu dalam hidup kami. Itu sebabnya Engkau selalu mengingatkan kami akan kebenaran firman-Mu. Pada saat ini Tuhan, sebelum firman-Mu dibentangkan, mari Engkau berkati setiap hati kami, pikiran kami, telinga kami untuk mendengarkan firman-Mu. Agar firman Tuhan yang disampaikan benar-benar mengambil bagian dalam kehidupan kami, menjadikan kami gereja-Mu yang kuat, yang kokoh, berjalan di tengah-tengah dunia ini, dan semakin bijaksana dalam menjalani kehidupan yang Tuhan berikan. Mari Engkau berkati kami Allah Roh Kudus. Kami adalah hamba-Mu, alat-Mu Tuhan. Pakai kami sesuai karunia talenta yang Tuhan sudah berikan. Sembunyikan kami di belakang salib-Mu. Biarlah kuasa Roh Kudus yang menyingkapkan kebenaran firman Tuhan bagi kami pada saat ini. Terima kasih Bapa, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan, salam sejahtera untuk kita semua. Gereja Tuhan, umat Tuhan, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Ya, betapa kita sangat mengucap syukur kepada Tuhan, karena Dia tidak pernah henti-hentinya mengingatkan saya dan saudara. Itu buktinya bahwa kasih Tuhan itu sungguh luar biasa bagi saya dan saudara. Dia ingin menyelamatkan kita ingin senantiasa kita dipulihkan, diberkati dan diperbaharui hari lepas hari. Puji nama Tuhan. Baiklah, kita akan melihat bersama firman Tuhan di dalam Efesus pasal yang ke-5 ayat yang ke-15 sampai ayat yang ke-17. Demikian firman Tuhan, saya akan baca. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakan waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Ya, puji Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita melihat firman Tuhan pada saat ini mengingatkan kita kembali bagaimana firman Tuhan yang disampaikan oleh Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Efesus. Ya, dia mengingatkan jemaat yang ada di Efesus. Firman Tuhan ini juga mengingatkan saya dan saudara, umat-umat Tuhan yang ada dimanapun berada pada saat ini, ya, yang ada di seluruh Nusantara, ya, di seluruh NKRI Indonesia. Ya, kita melihat firman Tuhan mengingatkan saya dan saudara kembali, di mana Tuhan katakan dalam firman ini, karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Ya, Tuhan memberikan kita perintah untuk memperhatikan kehidupan kita dengan benar-benar teliti, ya, seksama dengan teliti. Ya, ini adalah satu perintah, ya, satu perintah yang Tuhan berikan bagi kita sebagai pengikut Kristus di akhir zaman ini, agar kita benar-benar memperhatikan dengan seksama, dengan benar, dengan teliti. Kita memperhatikan kehidupan kita, ya, kehidupan saya dan saudara, pribadi saya dan saudara. Ya, jangan seperti orang bebal, ya, tetapi seperti orang arif. Mengapa firman Tuhan pada saat ini mengingatkan dengan kita harus memperhatikan kehidupan kita? Ya, berarti kita harus melihat diri kita dulu, ya. Apakah kita benar-benar dalam keadaan yang Tuhan ingin, ya,
yang Tuhan kehendaki atau dalam keadaan yang tidak Tuhan inginkan. Ya, di sini dikatakan apakah kita ya seperti orang bebal atau orang arif. Nah, orang bebal ini adalah orang yang susah mengerti ya. Susah dikasih tahu itu adalah orang bebal. Susah mengerti, susah diberitahu, dan dia kata kasarnya itu bodoh ya, bodoh. Nah, sedangkan orang arif adalah orang yang bijaksana, orang yang pintar, orang yang benar-benar teliti ya. Nah, kita melihat di sini ada dua golongan ya. Ada dua golongan yang ada di firman Tuhan ini. Apakah kita seperti orang bebal atau seperti orang arif? Nah, kita sendiri bisa menilai diri saya dan saudara ya. Kita di posisi yang mana? Apakah kita di orang yang bebal, yang diberitahu dan tidak mau mengerti dan tidak mau ya, dan tidak mengerti akan kebenaran firman Tuhan ya, dan tidak mengerti akan kehendak Tuhan, atau orang yang sudah mengerti firman Tuhan dan orang yang sudah mengenal firman Tuhan ya. Nah, dan pergunakan waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Nah, mengapa Tuhan mengingatkan saya dan saudara agar kita benar-benar memperhatikan keadaan saya dan saudara? Karena hari-hari yang terakhir ini adalah hari-hari yang jahat ya, hari-hari yang jahat ya. Jadi Tuhan mengingatkan kita dengan sungguh-sungguh ya, jangan lagi kita bermain-main dengan waktu yang ada. Mari kita dengan sungguh-sungguh ya memperhatikan kehidupan kita. Apakah kita di posisi yang sudah ya benar-benar ya mengenal Tuhan ya, tahu akan kebenaran firman Tuhan, mengetahui akan kehendak Tuhan, atau belum mengetahui, yaitu bodoh ya, tidak mengerti ya, itu adalah orang bebal tadi. Tuhan mau kita mempergunakan waktu yang ada karena hari-hari ini adalah hari-hari yang jahat. Ini firman Tuhan saudaraku ya, bukan perkataan saya tetapi perkataan firman ya. Firman ini sudah berapa kali diingatkan oleh Roh Kudus kepada saya untuk disampaikan ya. Kalau tidak salah saya berdoa pada hari Minggu tanggal 24 malam ya. Saya berdoa ya, biasa jam doa saya berdoa. Di saat jam doa itulah Tuhan memberikan firman ini kepada saya untuk disampaikan ya. Untuk disampaikan ya. Roh Kudus katakan sampaikan firman Tuhan ini, sampaikan ya. Roh Kudus yang memberikan saya ilham untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan ini. Saya menyampaikan firman Tuhan, renungan yang saya bagi-bagikan itu bukan atas kehendak manusia saya, tidak saudaraku yang dikasihi Tuhan ya. Saya menerima semuanya itu dari Roh Kudus. Tuhan memberikan lewat kuasa Roh Kudus yang Dia berikan kepada saya untuk disampaikan ya. Saya tidak berani menyampaikan firman Tuhan dengan kekuatan manusia saya, tidak saudara. Siapa saya di hadapan Tuhan ya? Saya tidak ada apa-apanya. Tapi saya mohon petunjuk Tuhan, firman apa yang harus saya sampaikan jika Tuhan izinkan saya untuk menyampaikan renungan firman Tuhan. Nah, inilah perintah yang Tuhan berikan. Inilah pesan Tuhan bagi saya dan saudara. Ya, firman Tuhan pada saat malam hari ini. Agar kita benar-benar memperhatikan keadaan kita saat ini. Ya, karena waktu-waktu saat ini adalah waktu yang sangat jahat. Ya, hari-hari yang sangat jahat bagi saya dan saudara ya. Ya. Ayat yang ke-17, sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Nah, ayat yang 17 ini katakan jangan sampai kita menjadi bodoh, menjadi orang yang bodoh, tidak mengerti akan kehendak Tuhan ya. Tidak mengetahui apa kehendak Tuhan, apa tujuan hidup saya dan saudara. Apakah tujuan hidup saya dan saudara adalah tujuan hidup yang sia-sia di hadapan Tuhan ya, tidak bermanfaat ya, tidak berguna ya bagi Tuhan, bagi ya keluarga sanak saudara saya dan saudara ya. Mari di hari-hari ini kita mau memperhatikan kehidupan kita. Jangan kita seperti orang bodoh, kata firman Tuhan ya.
Ini perkataan yang sangat keras bagi saya dan saudara ya. Siapapun ya, dia tidak akan mau dikatakan bodoh ya. Siapapun ya, manusia tidak mau dikatakan bodoh. Tapi ini perkataan firman ya. Perkataan firman yang mengingatkan kita gereja Tuhan di akhir zaman ini. Jangan kita menjadi gereja Tuhan yang bodoh ya. Firman Tuhan katakan, jangan kita menjadi ya gereja Tuhan yang tidak mengerti kehendak Tuhan di hari-hari ini. Yang kita tahu adalah kehendak-kehendak manusia saya dan saudara. Tetapi kita tidak pernah mau mengerti apa kehendak Tuhan bagi saya dan saudara. Ya. Tujuan hidup kita tentunya ada dalam rencananya Tuhan, dalam rancangannya Tuhan. Ya. Sebab rancangan Tuhan bukanlah rancangan kecelakaan bagi saya dan saudara. Tetapi rancangan yang penuh dengan damai sejahtera. Ya. Tuhan menyediakan rancangan yang indah bagi kita. Itu sebabnya dia mengingatkan saya dan saudara agar kita benar-benar memperhatikan keadaan kita. Ya, memperhatikan diri kita, di mana posisi kita. Apakah kita adalah orang yang bodoh, yang belum mengerti kehendak Tuhan, yang belum mengenal akan Tuhan, yang belum mengerti akan ya rencana Tuhan dalam kehidupan saya dan saudara. Ya, mari di hari-hari ini jangan kita mau ya terlena dengan keadaan dunia yang ada ya, berjalan dalam kehendak manusia kita sehingga kita adalah menjadi orang yang bodoh di hadapan Tuhan, tidak mengerti akan kehendak Tuhan. Ya, mari di hari-hari ini jangan kita menjadi orang yang bebal ya, termasuk orang yang bodoh. Tapi mari kita mau menjadi orang yang arif, yang pintar, yang bijaksana, ya, yang diberkati, yang dipulihkan oleh Tuhan, ya, yang mengerti rencana kehendak Tuhan dalam hidup saya dan saudara. Itu yang Tuhan mau, ya, ada dalam hidup kita di hari-hari ini. Mari di hari-hari jangan kita tidak mengerti apa kehendak-kehendak Tuhan dalam hidup saya dan saudara. Ya, kadangkala kita mau berjalan di tengah-tengah dunia ini, berjalan dalam kehendak manusia kita, keinginan-keinginan kita yang terus kita lakukan, tetapi kita tidak pernah mengerti kehendak Tuhan. Ya, mari kita melihat di dalam Matius pasal 6. Matius pasal 6 ayat yang ke-33. Apakah kehendak Tuhan itu bagi saya dan saudara, ya? Namun satu hal yang Tuhan berikan bagi saya, ini ayat firman Tuhan, satu hal yang Tuhan inginkan, kehendak Tuhan yang kita harus lakukan pertama-tama adalah, ya, Matius pasal 6 ayat yang ke-33, ya. Di sana dikatakan, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Ya, puji Tuhan, kita melihat ini adalah salah satu kehendak Tuhan bagi saya dan saudara, ya. Yang pertama-tama yang harus kita lakukan adalah kehendak Tuhan ini, yaitu mencari Dia, mencari, ya, kerajaan Allah, ya. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Kita harus mencari kerajaan Allah, mencari Tuhan, mencari kebenarannya, ya, mengenal Tuhan, mengenal, ya, kebenaran Tuhan lewat kita, ya, mendengarkan firman Tuhan, ya. Sehingga, ya, maka semuanya itu akan ditambahkan, dalam arti bahwa segala apa yang kita perlukan, ya, kita butuhkan itu akan Tuhan tambahkan, ya, Tuhan sediakan, menyusul, mengikuti kehidupan saya dan saudara, ya. Yang Tuhan mau kita harus mencari Dia, mengutamakan Dia. Dia yang pertama kita cari, Dia yang pertama kita, ya, utamakan dalam kehidupan saya dan saudara, ya. Jangan kita menjadi orang yang bebal, ya. Kita mau berjalan dalam kehendak manusia kita. Kita adalah orang-orang yang bodoh, ya, menurut pandangannya Tuhan, ya. Tetapi mari kita cari kehendak Tuhan, kita cari Dia, ya. Kita cari kebenarannya,
Kita utamakan Tuhan, kita melatih hidup kita beribadah, kita melatih diri kita untuk mengandalkan Tuhan, kita melatih hidup kita untuk mencari Tuhan, ya kita melatih hidup kita untuk berdoa, berserah kepada Tuhan. Ya, itu yang Tuhan mau bagi saya dan saudara ya, kita mencari kerajaannya. Ya, kerajaannya adalah damai sejahtera. Ya, bagaimana kita ingin menikmati damai sejahtera, tentunya kita harus mencari Tuhan. Karena Dia adalah sumber ketenangan bagi saya dan saudara. Karena firman Tuhan katakan di dalam Mazmur pasal 62 ayat 2 di sana dikatakan, hanya dekat Allah saja aku tenang. Jadi sumber ketenangan itu, sumber segala-galanya itu adalah dari Tuhan. Itu sebabnya kita harus mengerti kehendak Tuhan. Kehendak Tuhan yang pertama-tama adalah kita harus mencari Dia dan mengutamakan Dia dan mencari kebenarannya. Ya, kebenaran yang akan memimpin kita, yang membawa kita hidup dalam kehendak Tuhan, yaitu firman Tuhan. Maka semuanya itu akan ditambahkan, dalam arti segala apa yang kita perlukan akan Tuhan sediakan, ya, tambah. Berarti ada tambah, nilainya pasti ada tambah-tambah. Ya, kebutuhan kita baik secara kebutuhan secara jasmani, bahkan kesehatan kita, Tuhan akan berkati, Tuhan akan tambah-tambahkan dalam hidup saya dan saudara. Apa yang menjadi kebutuhanmu ya? Tuhan menyediakan, Tuhan mengadakan apa yang menjadi keperluan saya dan saudara. Tapi yang Tuhan mau, kita mau utamakan Dia dahulu ya. Cari Tuhan ya, maka semuanya ditambahkan. Kita mau cari berkat-berkat dunia, tetapi kita tidak pernah mencari ya sumber yang memiliki segala-galanya itu. Siapa yang memiliki segala-galanya itu adalah Tuhan. Dia yang memiliki hidup saya dan saudara. Dia yang menciptakan langit dan bumi ya. Maka itu carilah Tuhan di hari-hari. Firman Tuhan mengingatkan saya dan saudara ya. Itulah kehendak Tuhan. Itu sebabnya firman Tuhan katakan, jangan kita menjadi orang bodoh, tapi berusaha mengerti kehendak Tuhan. Ya, kehendak Tuhan yaitu kita harus mencari dan mengutamakan Dia dalam segala perkara. Ya, apapun persoalanmu, apapun masalahmu, cari Tuhan. Cari kekuatannya, bersandar kepada Dia. Dia adalah pengharapan bagi saya dan saudara. Di saat kita mengalami persoalan, kekhawatiran, tantangan, masalah datang silih berganti ya. Kecemasan datang, ketakutan datang. Tapi di saat kita kembali kepada Tuhan, kita mencari Dia, kita mendapat kekuatan baru. Kita mendapat sukacita yang baru. Kita mendapat kebahagiaan yang luar biasa. Nah itu Tuhanlah sumber segalanya bagi saya dan saudara. Ya, mari cari Tuhan ya. Karena di hari-hari yang ada yang Tuhan berikan adalah waktu-waktu yang sisa ini. Tuhan peringatkan saya dan saudara agar kita benar-benar memperhatikan kehidupan kita dan mempergunakan waktu yang ada. Coba kita melihat di dalam 1 Petrus pasal 4 ayat yang kedua dan 3 ya. Di mana Tuhan mengingatkan kita agar senantiasa selalu mempergunakan waktu yang ada. Di dalam 1 Petrus pasal 4 ayat yang kedua dan ayat yang ketiga. Supaya waktu yang sisa jangan kamu pergunakan menurut keinginan manusia, tetapi menurut kehendak Allah. Sebab telah cukup banyak waktu kamu pergunakan untuk melakukan kehendak orang-orang yang tidak mengenal Allah. Kamu telah hidup dalam rupa-rupa hawa nafsu, keinginan, kemabukan, pesta pora, perjamuan, minum, dan penyembahan berhala yang terlarang. Ya, kita melihat di sini ya firman Tuhan ini sungguh luar biasa, mengingatkan kita ya dengan sungguh-sungguh agar kita benar-benar ya mempergunakan waktu yang sisa ini ya, supaya waktu yang sisa jangan kamu pergunakan menurut keinginan manusia. Ya, kita sadar waktu yang Tuhan berikan bagi saya dan saudara ya di hari-hari ini adalah waktu-waktu yang sisa ya untuk kita pergunakan ya mengerti kehendak Tuhan. Dalam arti kita harus kembali bertobat, berbalik kepada Tuhan agar hidup kita ya menjadi layak di hadapan Tuhan, berkenan di hadapan Tuhan. Itu yang Tuhan inginkan ya.
agar waktu-waktu yang sisa ini kita benar-benar manfaatkan untuk Tuhan. Karena banyak waktu yang sudah kita berfoya-foya dengan keinginan-keinginan manusia kita ya. Banyak waktu yang sudah kita pakai dengan hal-hal yang lain ya. Banyak waktu yang sudah kita pakai untuk hal-hal yang tidak bermanfaat ya. Tetapi Tuhan mengingatkan kita di sisa waktu ini, kemurahan yang ada Dia berikan ya, sisa umur yang Dia berikan bagi saya dan saudara, mari kita pergunakan untuk Tuhan ya. Mari kita pergunakan untuk Tuhan, bukan untuk keinginan-keinginan daging kita lagi ya. Keinginan-keinginan daging ini dan keinginan-keinginan Allah ini bertentangan ya, saudaraku yang dikasihi Tuhan ya. Kita tahu ya, di hari-hari yang terakhir ini begitu kuatnya arus dunia ya, ingin membawa kita, menyeret kita untuk meninggalkan segala kehendak-kehendak Tuhan. Tetapi firman Tuhan katakan, mari kita benar-benar perhatikan ya keadaan kita ya. Apakah sudah banyak waktu yang kita pakai untuk hal-hal yang sia-sia? Mari di sisa waktu dan umur yang Tuhan berikan ini, kita benar-benar mau pakai untuk Tuhan. Jangan lagi menurut keinginan-keinginan manusia kita. Ya, keinginan-keinginan ya, karena cukup banyak, karena firman Tuhan katakan ayat yang ketiga, sebab telah cukup banyak waktu kamu pergunakan untuk melakukan kehendak orang-orang yang tidak mengenal Allah. Ya, berarti banyak waktu yang telah kita pakai, kita manfaatkan melakukan kehendak-kehendak manusia yang tidak mengenal Allah ya. Dalam arti orang-orang yang tidak mengenal Allah itu mempengaruhi kehidupan saya dan saudara ya. Sehingga kita bersama-sama dengan mereka melakukan apa yang mereka kerjakan, lakukan ya. Sehingga waktu kita tidak lagi bermanfaat untuk Tuhan, tidak lagi kita pakai untuk Tuhan, tetapi untuk ya orang-orang lain yang tidak mengenal Allah, yang tidak menyenangkan hati Tuhan ya, yang melakukan kehendak-kehendak manusia yang tidak mengenal Allah. Orang-orang yang tidak bertobat ya. Kita bergaul dengan mereka, kita berteman dengan mereka sehingga kita mengikuti nasihat, didikan ya, arahan mereka yang menjerumuskan kita ke dalam ya perbuatan-perbuatan daging ya. Mari di hari-hari ini kita mau perhatikan, jangan kita mau mengikuti lagi kehendak-kehendak orang-orang yang tidak mengenal Allah. Tapi kita mau belajar mencari ya, dan mencari Tuhan, mencari kerajaan Tuhan, mencari kebenarannya di hari-hari ini agar kita mengerti akan kehendak Tuhan ya. Firman Tuhan ini sangat keras ya bagi saya dan saudara ya. Saya melihat, saya membaca luar biasa ya. Secara pribadi saya manusia, saya tidak sanggup untuk menyampaikan ini ya. Tetapi Roh Kudus katakan harus sampaikan firman ya. Karena firman Tuhan ya mengajar kita, mendidik kita, menasihati kita ya. Walaupun itu keras ya. Roh Kudus juga pernah katakan di hari-hari ini banyak orang-orang yang tidak suka dengan firman Tuhan yang keras ya. Apalagi yang menemplak dosa, tidak suka mendengarkan firman yang menemplak dosa. Yang mereka suka adalah mendengarkan firman Tuhan yang menyampaikan ya berkat-berkat saja, Roh Kudus katakan. Tetapi kamu harus sampaikan ini ya. Meskipun saya harus dibenci ya, tidak disukai siapapun ya yang mendengarkan firman, jika dia tidak suka ya, itu bukan urusan saya. Saya hanya menyampaikan isi hati Tuhan, menyampaikan perkataan Tuhan, kebenaran yang ada di dalam Alkitab ini ya. Karena Alkitab ini menceritakan bagaimana perkataan-perkataan Allah kepada saya dan saudara sebagai umat-umat kepunyaannya ya. Jadi kita harus ya memperhatikan kehidupan kita, jangan lagi kita berfoya-foya dengan waktu yang ada ya. Kita berfoya-foya dengan waktu yang sudah banyak kita gunakan ya. Mari kita hitung sisa umur kita tinggal berapa ya. Saya sekarang usia saya 43 tahun ya. Itu akan genap di bulan 2 Desember ini. Saya bersyukur kepada Tuhan ya.
Sampai kapan Tuhan izin saya ada di tengah-tengah dunia ini, saya melihat ya keberadaan hidup saya. Saya harus semakin hari semakin terus dipulihkan dan terus diberkati dan terus diperbaharui ya, sampai ya menjadi indah di pemandangan Tuhan. Ya, itu sebabnya kita harus terus melekat dan mencari Tuhan. Ya, mendekat kepada Tuhan agar kita mengerti kehendaknya, apa yang Tuhan mau kita lakukan. Nah, itu sebabnya saya sampaikan firman Tuhan. Ini bukan kehendak manusia saya, saudaraku yang dikasihi Tuhan, tetapi ini adalah satu ya kehendak yang Tuhan berikan bagi saya yang harus saya lakukan, dan saya harus taat untuk menyampaikannya. Meskipun ya keras firman Tuhan yang kami sampaikan, karena sebagai pemberita firman itu harus ya siap dalam keadaan apapun, firman apapun yang Tuhan perintahkan disampaikan harus kita sampaikan. Jangan kompromi, Tuhan katakan ya, jangan kompromi ya, dalam arti firman Tuhan ini keras, tidak bisa mereka terima, saya tidak boleh bawa. Nah, itu yang maksudnya kompromi. Roh Kudus pernah singkapkan itu kepada saya. Ini firman Tuhan tidak bisa dibawa, mereka ini tidak bisa terima ini karena keras, mereka harus dikasih firman ini. Ya, tetapi pada saat di akhir-akhir zaman ini, gereja Tuhan harus dewasa, ya, harus bisa menerima firman Tuhan yang keras, ya, karena firman Tuhan yang keras itu sedang membentuk dan memurnikan gereja Tuhan. Ya, firman Tuhan memurnikan saya dan saudara ya, menemplak dosa-dosa kita ya, menyingkapkan dosa-dosa saya dan saudara. Kita di keadaan apa pada saat ini? Mari kita melihat kembali firman Tuhan. Mari kita melihat diri saya dan saudara. Apakah kita posisinya adalah orang yang bebal, yang tidak mengerti firman Tuhan? Ya, mungkin kita tidak mau membaca firman Tuhan, tetapi kita mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba-hamba Tuhan, anak-anak Tuhan, ya, yang dipakai oleh Tuhan menyingkapkan kebenaran firman Tuhan. Baru kita mengerti, baru kita tahu, oh, ini rupanya, oh begini dia. Nah, itu yang Tuhan maksudkan. Itu sebabnya jangan kompromi. Kalau kita sebagai penyalur firman, kalau Tuhan katakan sampaikan. Ya, bagaimana gereja Tuhan bisa mengerti? Ya, bagaimana umat Tuhan bisa mengerti dan mengenal Tuhan? Ya, jika kita membatasi firman Tuhan yang disampaikan, kita kompromi, kita menganggap oh ini tidak penting, nanti saya dibenci, saya dikucilkan karena firman ini yang saya sampaikan karena ini, ya, akhirnya kita tidak mau sampaikan firman Tuhan yang keras, yang menemplak dosa, ya. Kita menyampaikan firman Tuhan yang menjanjikan berkat-berkat dalam hidup umat-umat Tuhan, sehingga umat-umat Tuhan menjadi umat-umat yang manja, ya, yang manja, yang baik-baik rohani, sehingga di saat firman Tuhan yang keras mereka tersinggung, mereka marah. Ya, ada jemaat seperti itu tidak mampu menerima firman Tuhan, ya, yang keras. Tapi Tuhan sedang memurnikan saya dan saudara. Kita dalam pemurnian iman, pemurnian ya iman yang semakin didewasakan. Ya. Mari di hari-hari kita melihat luar biasa firman Tuhan ini mengingatkan kita, jangan sampai kita ya tidak mengerti akan kehendak Tuhan dalam hidup kita. Jangan lagi kita berpoya-poya dengan sisa waktu yang Tuhan berikan, kemurahan yang Dia berikan bagi saya dan saudara. Kita masih diizinkan hidup ya. Di zaman corona ini banyak yang pergi meninggal ya akibat kena virus corona ya. Tetapi kita masih diberikan waktu dan kesempatan. Itu artinya kemurahan Tuhan ada bagi saya dan saudara. Waktu ini kita pakai untuk berbenah diri ya. Untuk kita benar-benar mengerti kehendak Tuhan. Ya. Jangan kita anggap waktu saya masih ada lagi, saya hidup berfoya-foya. Dengan waktu yang ada berjalan dalam keinginan daging kita terus. Mari di hari-hari ini. Mengertilah akan kehendak Tuhan. Mengertilah rencana Tuhan dalam hidupmu. Ya, kita melihat ya di dalam ayat yang ketiga. Sebab telah cukup banyak waktu kamu pergunakan untuk melakukan kehendak orang-orang yang tidak mengenal Allah. Kamu telah hidup dalam rupa-rupa hawa nafsu. Keinginan, kemabukan, pesta pora, perjamuan minum. Dan penyembahan berhala yang terlarang. Nah ini yang keras ya.
Ini yang sangat keras, yang firman Tuhan yang sangat keras ya disampaikan, karena ini benar-benar nyata dan ada di dalam kehidupan ya gereja Tuhan di akhir zaman ini ya. Kamu telah hidup dalam rupa-rupa hawa nafsu ya. Hawa nafsu yaitu keinginan-keinginan daging ya, keinginan-keinginan jahat, keinginan-keinginan ya, nafsu itu banyak ya, nafsu seks, nafsu hal yang lain ya. Ya. Keinginan, kemabukan, pesta pora ya. Keinginan itu kemauan ya manusia kita melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan ya. Kemabukan. Nah, kemabukan ini ada. Kadang-kala orang bilang bukan dilarang itu kemabukan, tapi ini ada. Kemabukan ya oleh anggur, kemabukan dengan keindahan dunia ini juga ya. Mabuk melihat keindahan dunia ini, tidak sadar ya, tidak sadar akan kehendak Tuhan sehingga terlena, mabuk dengan keadaan dunia, mabuk dengan alkohol ya. Pesta pora ya, pesta pora itu, kalau pesta pora itu keadaan yang kesenangan dunia lah istilahnya, tidak ada membuat kita menjadi sedih di sana. Kita senang ya karena ada di dalam keadaan pesta pora. Pesta pora yang dilakukan ya seperti keadaan-keadaan ramai-ramai ya. Di saat kita pergi ke klub itu juga termasuk, itu ada pesta pora di sana ya. Ada kemabukan, keinginan di sana ya, ada nafsu di sana ya. Perkumpulan-perkumpulan yang banyak yang di luar acara ibadah itu juga termasuk pesta pora ya. Keinginan daging, kemabukan, pesta pora, perjamuan minum dan penyembahan berhala. Perjamuan minum ya, minuman keras ya. Kadangkala ada perkumpulan anak-anak muda ya suka nongkrong minum bersama, itu perjamuan ya, perjamuan minum ya, minuman keras ya, mabuk ya. Dan penyembahan berhala yang terlarang. Nah, ini penyembahan berhala ini juga ya ada di lingkungan saya dan saudara, ada di kehidupan saya dan saudara. Penyembahan berhala itu sesuatu yang mengambil posisi Allah dalam hidup saya dan saudara. Itu namanya penyembahan berhala yang kita percayai di luar Tuhan ya, di luar Tuhan ya. Penyembahan berhala itu bisa berbentuk barang, uang, ya, kedudukan, jabatan, ya, dan juga termasuk dengan ya menyembah roh-roh nenek moyang, bahkan ya mempunyai pegangan, itu penyembahan berhala ya, yang mengambil posisi Allah di dalam kehidupan kita sehingga menghalangi kita untuk dekat dengan Tuhan. Itu namanya berhala ya. Istilahnya kalau kita mempunyai satu hobi ya, hobi saya bermain bulu tangkis pamannya kan, hobi saya ini saya ikuti terus sehingga waktu saya untuk beribadah dan sebagainya itu sudah tidak ada lagi. Nah, itu menjadi satu berhala ya, yang menghalangi kita untuk mengenal Tuhan ya. Kita suka kegiatan-kegiatannya, kita suka bergabung dengan teman-teman ya. Pokoknya kalau sudah tidak bergabung sama teman-teman jadi kayak apa gitu, yang pertemuan yang di luar Tuhan ya, itu juga menjadi satu berhala menghalangi kita untuk bisa lebih dekat dengan Tuhan ya. Berhala itu banyak ya, termasuk uang ya. Kalau uang, kita uang lah segala-galanya ya. Time is money ya istilahnya ya. Yang penting uang terus, itu juga menjadi satu berhala bagi saya dan saudara ya, yang menghalangi waktu kita beribadah. Hari Minggu pun kita pergunakan untuk kerja, kita pergunakan jalan-jalan ya, kita pergunakan ya hal-hal yang ya istilahnya menguntungkan saya dan saudara lah ya. Nah, itu juga menjadi berhala bagi kita sehingga menghalangi kita untuk mencari Tuhan, waktu kita untuk beribadah
menjadi disita oleh hal yang ini tadi. Itu namanya berhala bagi saya dan saudara, ya. Mari di hari-hari kita mau mengerti apa sih berhala itu dalam hidup saya dan saudara, ya. Ya, berhala itu bukan berarti berbentuk jimat apa yang kita pegang, yang kita percayakan, tidak saudaraku. Ya, yang ada di sekitar kita yang melebihi Allah yang kita sembah itu adalah berhala yang menghalangi saya dan saudara. Ya, kalau nonton bola bukan main, ya, teriak-teriak, ya, senang dan tidak mau ketinggalan. Tetapi kalau ibadah tidak mau, itu menjadi berhala juga bagi saya, menghalangi kita untuk datang kepada Tuhan, mencari Tuhan. Mari di hari-hari ini, kalau kita sudah mengerti kehendak Tuhan, ya, jangan pernah tinggalkan hari Minggu, ya, utamakan hari yang Tuhan sudah, ya, tetapkan itu. Ya, itu sebabnya firman Tuhan katakan, mengertilah kehendak Tuhan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Kita cari Tuhan dulu hari Minggu, cari Tuhan, ya. Meskipun ada kesibukan yang lain, tinggalkan dulu, ya. Jangan sibuk, ya, cari uang hari Minggu, ya. Tinggalkan dulu hari Minggu itu khusus kita datang kepada Tuhan bersama-sama dengan rekan-rekan kita, ya, keluarga, sanak saudara kita untuk beribadah, ya. Kalau kita mengutamakan Tuhan, mencari Tuhan, maka semuanya itu akan ditambahkan, ya. Meskipun kita banyak uang, tetapi kebahagiaan secara lahir batinnya itu tidak ada, saudaraku. Pasti kita rasakan itu di dalam hati dan pikiran kita. Tetapi mari kita mau utamakan Tuhan, maka damai sejahteranya akan Dia berikan dengan limpah-limpahnya bagi saya dan saudara. Ya, mari kita melihat bagaimana firman Tuhan katakan, jangan kita hidup dalam keinginan-keinginan, ya, daging, ya, karena keinginan-keinginan inilah yang menghalangi kita untuk masuk dalam kerajaan surga. Kita melihat di dalam Galatia 5 ayat 19, ya. Galatia 5 di sana menceritakan bagaimana keinginan-keinginan manusia kita, bagaimana keinginan-keinginan daging itu, ya, yang bertentangan dengan kehendak Allah, ya. Kita melihat di dalam Galatia pasal 5 ayat 19 dan sampai ayat yang ke-21, ya. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, pecidra, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa yang melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Nah, kita melihat di sini nih firman Tuhan yang berkata, ya, kalau kita melakukan semuanya ini, kita tidak akan layak masuk dalam kerajaan surga. Ya, karena Tuhan punya standar, punya penilaian, punya punya ukuran untuk umat-umatnya, ya. Kalau kita melakukan kehendak Tuhan, kalau kita mengerti kehendak Tuhan, kita akan belajar meninggalkan semua apa yang menjadi perbuatan daging ini. Ya, karena perbuatan daging ini akan membuat kita binasa, ya, membuat kita masuk dalam kerajaan, dalam neraka, ya. Kita tidak akan layak masuk dalam kerajaan surga. Ya, perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, ya. Ada perselingkuhan, ya, cemaran, itu perselingkuhan, ya, percabulan itu, ya, termasuk kebiasaan-kebiasaan yang tidak baik, ya, seks bebas itu, nah, ya, seks bebas, ya, kecemaran, ya, cemaran itu, ya, kehidupan yang selalu cemar, tidak bersih, kotor di hadapan Tuhan, kehidupan yang benar-benar tidak layak di hadapan Tuhan, ya, kehidupan kita kotor, dipenuhi dengan keinginan-keinginan daging, ya, nafsu-nafsu jahat, ya.
dalam kehidupan saya dan saudara. Kecemaran termasuk pakaian-pakaian yang mengandung kecemaran ya, seksi. Kayak kita sebagai wanita kita harus berpakaian yang sopan ya, yang tidak memperlihatkan bagian-bagian tubuh yang tertentu ya. Kalau kita memakai pakaian yang tidak menutupi tubuh kita yang baik, itu adalah termasuk kecemaran ya, kecemaran dalam diri kita ya. Kita memperlihatkan yang tidak baik ya, sehingga menimbulkan hawa nafsu bagi orang yang melihatnya. Nah, makanya itu sebagai wanita kita harus peka, kita harus bisa menempatkan bagaimana kita berpakaian ya, di situasi mana kita berpakaian. Seperti kalau celana pendek kita ke tempat umum kan itu tidak sopan ya, tidak baik dilihat ya. Nah, kalau menurut firman Tuhan kita harus belajar bagaimana kita bisa melihat ya, berpakaian yang baik, karena orang bisa melihat keadaan saya dan saudara ya. Mari kita melihat di sini ya, kecemaran hawa nafsu, penyembahan berhala ya, apa yang saya katakan tadi, penyembahan berhala ini juga menyembah roh-roh nenek moyang ya, percaya kepada perdukunan, sihir ya, roh-roh yang lain ya. Ini juga termasuk ya perselingkuhan secara rohani ya. Kita juga tahu di akhir zaman ini, di zaman sekarang nih, perselingkuhan marak terjadi. Banyak keluarga-keluarga Kristen yang hancur, banyak keluarga-keluarga Kristen yang berantakan karena ada perselingkuhan, karena ada perbuatan-perbuatan daging ini ya yang ada ya. Mari di hari-hari ini kita mau meninggalkan semuanya ya. Penyembahan berhala itu ya, kita menyembah kepada roh-roh yang lain yang bukan Allah, itu aja juga adalah perzinahan secara rohani. Kita menyembah Allah-Allah lain. Yang Tuhan mau adalah kita menyembah Dia, bukan menyembah roh-roh yang lain ya, yang Tuhan tidak kehendaki. Mari di hari-hari kita mau mengerti apa sih penyembahan berhala itu. Itulah dia penyembahan berhala ya. Ya, kita menyembah yang bukan ya Allah ya. Tuhan tidak senang kalau kita lagi ya memiliki hal ini dalam hidup saya dan saudara, bahwa kita sedang berzina secara rohani ya. Kita berzina di hadapan Tuhan secara rohani. Kita menyembah Allah-Allah lain. Kita menyembah roh-roh yang ya tidak Tuhan kehendaki. Yang Tuhan mau Dia yang disembah, Dia yang diagungkan, Dia yang ditinggikan. Ya, kita aja sebagai manusia, kalau pasangan hidup kita ya menduakan kita, kita marah ya, kita sakit hati ya. Demikian juga Tuhan ya. Kita harus mengaplikasinya dalam kehidupan kita. Bagaimana sih kalau saya begini, pasti Tuhan juga merasakan seperti itu. Nah, itu ya saudaraku yang dikasihi Tuhan. Mari, jika engkau menyembah roh-roh yang bukan Allah, mari tinggalkan semuanya itu. Tuhan tidak mau. Tinggalkan semuanya ya. Percaya kepada roh-roh nenek moyang ya. Percaya kepada roh-roh yang sudah mati. Menyembah punya jimat ya, punya batu atau bacaan mantra-mantra gitu kan. Nah, itu penyembahan berhala ya di hadapan Tuhan. Ya, Tuhan tidak mau. Yang Tuhan mau kita benar-benar mengandalkan Dia. 100% kita benar-benar mengandalkan Tuhan. Bukan 70%, bukan 50% ya. Kasih yang dibagikan, cinta yang dibagikan. Tuhan tidak mau. Yang Tuhan mau kita benar-benar tulus dan cinta kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh ya. Bukan membagikan ya kepercayaan kita kepada hal-hal yang lain. Kita adalah pezina-pezina rohani ya. Secara rohani berzina ya. Kita berzina tuh kepada ya roh-roh yang lain. Kita tidak full menyembah Tuhan ya. Kita adalah pezina secara rohani ya, yang menyakitkan hati Tuhan ya. Manusia aja kalau pasangannya berzina atau selingkuh sakit hati ya, marah, bahkan mau bercerai akibat dari perselingkuhan itu. Nah, bagaimana dengan Tuhan ya?
Dalam kehidupan saya dan saudara, jika kita melakukan perzinahan secara rohani di hadapan Tuhan, menyembah Allah-Allah lain yang bukan Allah yang menyelamatkan jiwa kita, tetapi adalah Allah yang menipu saya dan saudara. Ya, roh-roh yang menipu saya dan saudara. Itu bukan Allah yang menyelamatkan saya dan saudara. Tuhan Yesus yang menyelamatkan kita. Ya, itu adalah roh-roh yang menyesatkan saya dan saudara. Mari di hari-hari ini, jika ada itu dalam hidup saya dan saudara, mari tinggalkan. Ya, karena firman Tuhan katakan kita tidak akan layak masuk dalam kerajaan surga. Ya, kita tidak akan layak masuk dalam kerajaan surga jika keinginan daging ini ada dalam hidup kita. Bagaimana kita bisa menanggalkan semuanya? Kita terus mendekat kepada Tuhan, ya, sehingga jika ini ada dalam hidup kita, maka itu akan Tuhan lepaskan, maka kita akan dipulihkan, maka kita akan diampuni dan kita akan diberkati oleh Tuhan. Ya, segeralah tinggalkan semuanya, ya, yaitu penyembahan berhala yang kau miliki. Engkau sedang menyakitkan hati Tuhan, menyembah, ya, percaya kepada jimat-jimat, percaya kepada roh-roh yang lain sehingga dikasih makan, dikasih tempat yang khusus, ya. Jangan lupa kasih makan ini, kasih makan itu. Kalau nanti potong binatang, simpankan hatinya, ya, simpankan ini, ya, kasih makan dia. Ya Tuhan, ampun, ya. Itu menyakitkan hati Tuhan. Kita sedang berzina secara rohani di hadapan Tuhan. Kita menduakan Tuhan, ya. Kita tidak sungguh-sungguh kepada Tuhan. Kalau itu ada dalam hidup kita, mari tinggalkan semuanya, ya. Mari 100% serahkan hidupmu kepada Tuhan. Cinta kepada Tuhan. Taat kepada Tuhan. Maka kita layak masuk dalam kerajaan surga. Ya. Kita melihat di dalam, ya, tadi penyembahan berhala. Ya. Penyembahan berhala. Sihir perseteruan, ya. Sihir itu yang bisa mengubah sesuatu menjadi, ya, seperti dianggap baik gitu, padahal ada satu ilmu atau mantra-mantra yang dipakai, itu sihir namanya, ya. Sihir, ya, ilmu-ilmu mantra yang kita ada yang dibaca-baca, itu yang dipakai kalau mau gini nanti baca-baca, itu sihir, ya. Ya, melakukan suatu hal yang pakai mantra itu. Nah, itu bukan, itu Tuhan tidak kehendaki. Karena yang Tuhan mau adalah kita benar-benar mengandalkan Dia. Ya, iblis ini licik, saudaraku, ya. Dia menipu, ya. Dia memakai bagaimana cara Tuhan bekerja, dia juga memakai, tetapi itu bukan asli tapi palsu. Dia menipu kita, ya, dia menipu saya dan saudara, ya. Dia bisa melakukan mujizat, tetapi mujizat yang luar biasa adalah yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus Kristus, bukan yang dilakukan oleh sihir-sihir tadi, ya. Ya, itu sihir-sihir. Nah, perseteruan, ya, perseteruan ini ada perkelahian, ya, bertengkaran, ya, bermusuhan, perselisihan, ya, tidak cocok, ya, tidak suka sama ini, ya, selalu ada perselisihan, tidak ada saling mengalah, ya, selalu selisih paham karena ada ketidakcocokan dalam pendapat, mungkin, ya, dalam hal-hal itu. Ada, ya, perselisihan, iri hati ini ada dalam hidup saya dan saudara. Itu seperti kita tidak senang melihat orang sukses, tidak senang melihat orang, ya, berhasil, tidak senang melihat orang bahagia. Itu iri hati, ya, hatinya sakit melihatnya. Dia tidak suka. Kalau iri hati rohani, ya, tidak apa-apa lah, dia pingin, oh saya mau seperti dia. Dia berusaha bertumbuh, dia berusaha maju, dia berusaha cinta Tuhan sehingga dia bisa mencapai dan bisa menjadi seperti orang yang dia lihat menjadi satu panutan dalam hidupnya. Kalau iri rohani seperti itu, ya, itu iri yang positif. Tetapi iri yang tidak baik adalah bagaimana rasa hati kita tidak senang terhadap orang lain, tidak senang terhadap kesuksesan orang lain, tidak senang terhadap kemajuan orang lain. Itu adalah iri hati. Tuhan juga tidak suka. Hal ini ada dalam hidup saya dan saudara, ya, yang menguasai hati kita. Amarah ini amarah yang selalu menguasai kita. Ada yang marah sampai
berminggu-minggu ya, berhari-hari marah terus ya, dendam, tidak mau mengampuni ya. Nah, kepentingan diri sendiri, pecidra, roh pemecah ya, mementingkan diri sendiri, egois ya, tidak peduli saya sudah selamat, yang penting saya selamat, saya tidak memikirkan orang lain. Ini namanya egois ya, mementingkan diri sendiri ya. Tapi Tuhan mau kita bukan seperti tipe itu. Kita harus bisa juga memikirkan orang lain, bagaimana orang lain bisa mengenal Tuhan, bagaimana orang lain bisa diselamatkan, dimenangkan, dimerdekakan ya, dikuatkan dan diteguhkan. Nah, itu yang Tuhan mau bagi saya dan saudara, di mana Tuhan mau kita mengerti kehendak Tuhan ya. Pencidera, roh pemecah ya, roh pemecah ini suka mengadu domba, membuat orang lain bertengkar, membuat orang lain jadi berkelahi ya. Jika ada itu dalam hidup saya dan saudara, mari ya kita tanggalkan semua itu, agar kita menciptakan damai sejahtera bagi lingkungan saya dan saudara, baik bagi keluarga kita ya, sanak saudara kita, bahkan orang-orang di sekitarnya. Kita mau belajar menjadi orang-orang yang membawa damai ya, dengan akibat dari cerita, dengan dari apa yang kita sampaikan membuat orang lain menjadi ya bertengkar dan marah ya. Kedengkian ya, dengki, benci tidak suka ya. Kemabukan, pesta pora dan sebagainya ya. Ini seperti yang di ayat yang di Efesus tadi ya. Kedengkian, pesta pora, kemabukan tadi ya, dan sebagainya. Tuhan tidak mau kita ada di dalam ya keadaan keinginan daging ini. Ini jelas sekali firman Tuhan katakan kita tidak akan layak masuk dalam kerajaan surga. Kemabukan ya. Kadangkala orang memaksa kita untuk minum minuman keras, mabuk ya. Kita bertahan karena apa? Kita sudah tahu ini firman-Nya ya. Mengapa dia itu kok sombong betul mau minum ya? Kadangkala saya sudah di posisi itu ya, seringkali dipaksa ya, di acara tertentu ya. Kadangkala saya dipaksa, saya katakan jangan paksa saya. Kalau kamu paksa saya, nanti kamu yang terima akibatnya, kasihan saya katakan ya. Kalau kita sudah mengerti firman Tuhan, kita akan berusaha untuk belajar ya, taat kepada firman Tuhan itu ya, untuk tetap setia melakukan kehendak Tuhan ya. Bukan dengan mudahnya kita terus ya langsung satu hari berubah ya, tapi kita setiap hari kita terus diubah dan diperbaharui dan terus dipulihkan agar kita mampu mewujudkan kehendak Allah dalam hidup saya dan saudara. Lewat kita terus merenungkan firman Tuhan, kita berdoa, kita berserah terus kepada Tuhan agar Tuhan yang memulihkan hidup saya dan saudara. Ya, mari di hari-hari ini jangan kita menjadi orang bodoh, pura-pura bodoh, tidak mau mengerti firman Tuhan, tidak mau sudah tahu firman Tuhan tapi tidak mau melakukannya. Kita yang rugi ya, kita yang akan rugi. Karena apa? Kita tidak akan layak menerima ya janji Tuhan. Kita tidak akan layak masuk dalam kerajaan surga. Ya, penyembahan berhala itu juga ya di setiap suku budaya pasti ada penyembahan berhala ya, adat istiadat ya, pesta pora ada di sana ya. Tapi mari kita melihat firman Tuhan ya, bukan berarti kita meninggalkan tradisi, kebudayaan, adat dan suku kita ya. Karena firman Tuhan mengajar kita untuk melihat ya, budaya itu adalah satu kebiasaan yang dilakukan salah satu suku ya, salah satu kelompok ya. Jadi kalau budayanya budaya yang baik, mengapa kita harus tinggalkan ya? Kalau budayanya budaya yang baik ya, melestarikan dan membawa kita menjadi rukun bagi keluarga kita dan sebagainya, mengapa kita harus tinggalkan ya? Kita harus lestarikan ya, seperti tari-tarian. Kalau suku Dayak kan punya tarian, nah itu budaya suku Dayak ada ya, tari-tarian. Nah, itu yang harus kita juga lestarikan karena itu satu kesenian ya dari suku dan menjadi satu
budaya, kebiasaan salah satu suku yang dianut, yang kita miliki ya. Karena suku Dayak ini bermacam-macam dan tariannya juga ada yang berbeda-beda, ada juga yang sama ya. Tidak mungkin kita tinggalkan. Ya, tapi yang menjadi yang Tuhan tidak inginkan adalah penyembahan berhala yang ada di dalam budaya itu, yang ada menyembah roh-roh lain. Nah, itu yang kita tidak boleh ikuti. Kadangkala orang juga mengatakan, mereka kan buang adat, katanya buang ini. Ya, bukan berarti semua adat dibuang, tidak saudaraku. Ada budaya-budaya yang kita lihat. Kalau budayanya sesuai dengan firman Tuhan, ya kita harus ikut lestarikan. Karena itu satu kebiasaan dari suku kita ya. Jadi jangan kita tinggalkan. Tetapi yang Tuhan tidak inginkan adalah budaya yang memiliki di dalamnya ada penyembahan berhala ya. Kasih makan inilah, kasih nyembah inilah, percaya pada ini. Nah, ini yang firman Tuhan katakan di Efesus tadi. Sudah banyak waktu yang kita pakai untuk mengikuti orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Yang mereka mengajak kita untuk ambil air batu ini. Supaya kita sembuh, supaya kita jauh dari corona dan sebagainya. Ya, kita datang ke sini kasih makan ini, roh-roh ini. Nah, itu yang Tuhan tidak mau, ya. Itu yang Tuhan tidak suka, itu adalah penyembahan berhala, ya. Kita menyembah Allah-Allah lain, ya. Kita menduakan Tuhan, itulah perzinahan secara rohani yang Tuhan tidak mau. Mari di hari-hari ini yang sedang terjadi di akhir zaman ini, ya. Mari jangan sampai kita ada di dalamnya. Kita mari melihat diri kita. Makanya firman Tuhan katakan di dalam Efesus tadi, mari kita perhatikan diri kita. Kita di posisi mana? Apakah kita di posisi orang bebal atau orang arif? Ya, orang yang sudah mengerti firman ya, engkau adalah orang arif. Kalau engkau orang bebal berarti engkau yang belum mengerti firman Tuhan. Ya, mari di hari-hari ini kita mau melihat diri saya dan saudara, dan kita mau berbenah diri. Kita mau berjalan dalam kehendaknya Tuhan. Ya, firman Tuhan ini sangat keras bagi saya dan saudara. Karena sebagai penyampai firman ya, pemberita Injil harus taat, harus siap menyampaikan firman Tuhan. Firman Tuhan yang keras ke apa harus disampaikan. Karena dalam Yeskil pasal 3 ayat 18 dan 19 di sana dikatakan ya, diingatkan kepada setiap anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan yang Tuhan pakai untuk menyampaikan firman Tuhan ya. Kita harus siap sampaikan firman Tuhan itu ya. Jika kita mengetahui firman Tuhan, kita mengetahui saudara kita berdosa, kita tidak sampaikan firman, kita yang dituntut Tuhan. Bukan orang yang melakukan dosa itu yang Tuhan tuntut, tetapi kita yang dituntut Tuhan karena tidak menyampaikan firman Tuhan itu, tidak menyampaikan kebenaran itu bagi mereka ya. Dan itu firman Tuhan di dalam Yeskel 3 ayat 18-19. Tetapi kalau kita sudah sampaikan firman Tuhan itu, meskipun keras tidak mau diterima oleh orang lain, itu urusan kita sudah selesai ya. Tuhan tidak akan menuntut saya dan saudara ya. Tuhan tidak akan menuntut jiwa kita ya, orang yang tadi ya, tapi Tuhan akan berurusan dengan dia karena kita sudah sampaikan firman, orang tersebut tidak mau mendengarkan, itu urusannya dengan Tuhan ya. Firman Tuhan katakan di Yeskel ya. Tapi kalau kita sudah sampaikan firman Tuhan, Tuhan tidak menuntut saya dan saudara sebagai pembawa firman, pemberita firman, sebagai alatnya Tuhan. Ya, Tuhan ya menuntut saya dan saudara, kita harus sampaikan firman Tuhan dan jangan kompromi. Jika Tuhan ingatkan kita harus sampaikan firman Tuhan itu, jangan pernah kompromi. Taatlah untuk menyampaikannya. Kalau tidak, kita akan dituntut oleh Tuhan. Ya. Karena banyak di luar sana jiwa-jiwa yang belum mengerti akan Tuhan, akan firman Tuhan, belum mengenal akan firman Tuhan. Ya, itu sebabnya firman Tuhan disampaikan di akhir zaman ini ya, disampaikan di hari-hari ini. Karena firman Tuhan katakan ya, dalam Matius yang pasal 24 itu firman Tuhan harus disampaikan kepada bangsa-bangsa. Ya, inilah waktu dan saatnya firman Tuhan itu disampaikan ke seluruh dunia ya. Banyak yang diberkati, banyak yang dipulihkan, banyak yang diselamatkan ya. Puji Tuhan, pada saat malam saya berdoa itu ya di tanggal 24
hari Minggu malam saya berdoa, ya Roh Kudus katakan kepada saya, ya sampaikan firman Tuhan terus, sampaikan firman Tuhan terus. Ya, dia katakan karena banyak jiwa-jiwa yang dipulihkan, banyak jiwa-jiwa yang diselamatkan, ya. Firman yang kamu sampaikan itu banyak yang diberkati, ya, banyak yang dikuatkan. Ya, saya menangis, saya berterima kasih Tuhan, siapa saya di hadapan, ya. Banyak bahkan domba Kedar Nebayot pun akan datang kepada Tuhan karena firman Tuhan yang kamu sampaikan, ya. Dia katakan kepada saya menangis. Tuhan, betapa luar biasanya kuasa firman. Karena Tuhan Roh Kudus katakan, ya, firman Tuhan yang disampaikan itu berkuasa mengubah, ya, menjamah setiap orang yang meresponinya, ya. Mari di hari-hari ini kita mau sampaikan firman Tuhan yang Tuhan berikan bagi saya dan saudara, agar, ya, banyak jiwa-jiwa diselamatkan, dimenangkan untuk Tuhan, ya. Mari sebagai pembawa firman Tuhan, sebagai pemberita Injil, kita harus peka apa yang Tuhan mau kita lakukan. Kita kerjakan, kita lakukan. Ya, jangan kita tahan, jangan kita kompromi dengan daging kita. Merasa malu, merasa tidak ini dan sebagainya. Tapi Tuhan sedang mau bermitra dengan saya dan saudara. Dia mau memakai hidup kita, mulut, bibir, lidah kita untuk menyampaikan firman-Nya. Sehingga perkataan firman Tuhan disampaikan itu. Sehingga banyak jiwa-jiwa yang diselamatkan, yang dimenangkan, ya. Puji nama Tuhan. Biarlah di hari-hari ini kita mau mengerti kehendak Tuhan. Kita mau berjalan dalam kehendak-Nya Tuhan. Ya, puji Tuhan, inilah firman Tuhan yang saya bagikan. Biarlah setiap jemaat gereja Tuhan dimanapun berada di hari-hari ini, mari tetap setia kepada Tuhan, tetap tekun mencari Tuhan, tetap berserah kepada Tuhan. Apapun persoalanmu, apapun tantanganmu, jangan pernah tinggalkan Tuhan, karena Dialah sumber segala-galanya bagi saya dan saudara. Puji Tuhan, mari kita berdoa buat firman Tuhan yang sudah kita dengar. Terima kasih Tuhan, Kau sungguh luar biasa, Engkau dahsyat, Kau heran bagi kami. Lewat firman-Mu Engkau mengasihi kami, lewat firman-Mu Engkau mengingatkan kami kembali, agar kami benar-benar memperhatikan posisi hidup kami, di mana kami sedang berada. Apakah kami orang yang bebal, apakah kami orang yang arif. Biarlah senantiasa Engkau Allah yang menilik dari tempat yang maha tinggi, sehingga Engkau terus mengubah hidup kami, agar kami menjadi orang-orang yang mengerti akan kehendak Tuhan di hari-hari ini. Karena di sisa waktu yang Tuhan berikan bagi kami, di umur yang Tuhan berikan bagi kami benar-benar pergunakan Tuhan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan, untuk melakukan setiap kehendak-kehendak Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, setiap umat-Mu, gereja-Mu yang mendengarkan renungan pada saat malam hari ini. Mari Engkau jamah, Engkau lawati, Engkau berkati mereka, Engkau pulihkan mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Mari Engkau jamah, Engkau sendiri akan mengubah hidup mereka Tuhan, karena kuasa firman Tuhan. Terima kasih Bapa, kami sudah berhenti berbicara untuk menyampaikan firman-Mu. Engkau Roh Kudus tidak akan pernah berhenti berbicara kepada setiap umat-umat-Mu, gereja-Mu yang telah mendengarkan firman Tuhan ini, sehingga Engkau yang mengubah hidup mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Allah Roh Kudus, kami sudah menyampaikan firman-Mu, kami mengucap syukur atas firman ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom, haleluya.